warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Syifa Zahra Malasjaya dengan NIM H540121038. Hari ini akan mendemonstrasikan uji model ARDL dari data time series menggunakan aplikasi software dari RStudio. Ini pertama-tama perlu ketik library dalam kurung dynamic. Nah, ini di enter. Nah, ini berarti package-nya udah ke-download ya, teman-teman. Untuk teman-teman kalau belum punya bisa langsung install aja di sini dan ketik package-package apa yang perlu kita download dan kita pakai untuk demonstrasi uji ARDL ini gitu. Library dalam kurung podcast. Bisa kita lihat sih teman-teman bahwa package-package ini tuh semua udah ada di aplikasi R-nya gitu. Dan jangan lupa kita cari juga semuanya dan pastiin semua itu udah tercentang biar bisa dipakai. Nah, oke teman-teman, karena udah bisa kepake semua, kita langsung lanjut ke bagian import datasetnya dulu ya teman-teman. Kita klik di sini import dataset. Kemudian kita browse dan cari aja data teman-teman simpen tuh ada di bagian mana. Terus udah ini jangan lupa di rename ya teman-teman, bebasin menurut teman-teman aja rename seingat teman-teman, tapi kalau menurut aku pakai yang simple-simple dulu, bisa kayak data gitu. Pakai yang data dulu karena nanti ini tuh lumayan ribet ya teman-teman, biar mempermudah aja sebenarnya, biar namanya makanya jadi data aja gitu. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman bahwa data ini tuh udah muncul gitu. Nah, sini kita perlu ketik R script untuk mengetik semua formula-formula. Nah, untuk step selanjutnya ini karena yang kita butuhkan kan hanya ini ya teman-teman, variabel dependennya harga emas, kemudian independennya ada tukar nilai dolar, minyak dunia, suku bunga, dan ada permintaan emas, maka kita akan menghapus kolom 1 dan 2 dari tahun dan kuartalnya ini. Nah, ini teman-teman bisa masukin rumus dimana di sini tuh namanya data. Data ini tuh masuknya nih ke data teman-teman ini. Terus kurung siku, koma C dalam kurung -1, -2. Sama -1 dan -2 karena kita mau menghapus 2 kolom ya. Nah, terus ini juga jangan lupa kita rename datanya menjadi TS data atau time series dari datanya itu sendiri. Terus ini kita run. Nah, kalau misalnya udah di run seperti ini, berarti data kita ini tuh udah terset bahwa tahun kuartalnya udah hilang gitu teman, jadi tinggal sisa variabel dependen dan variabel independennya aja gitu. Tapi kan walaupun terset itu belum tentu langsung keset otomatis ya dari di aplikasi, jadi kita perlu melakukan set data baru ke objek data baru. Ini di sini kita perlu cari package yang namanya itu stats. Kemudian nih jangan lupa dicentang dan kita cari di sini tuh namanya TS aja gitu, maksudnya time series nih. Nah, kita bisa ngikutin rumus-rumus di sini ya teman-teman, dimana aku masukin itu TS dalam kurung TS data, ini tuh maksud dari nama data yang ada di rename tadi, koma start mulai dari kapan sama dengan C dalam kurung karena mulai dari 2007, kuartal 1 di 2007,1, frekuensi sama dengan 4. Frekuensinya 4 ini karena kan aku datanya kuartal ya teman, jadi untuk frekuensinya 4, untuk kalau data bulanan teman-teman, untuk data dan teman-teman pakai itu bulanan berarti 12, tahunan 1, dan kalau tidak salah untuk harian itu tuh 365 teman-teman. Kita rename juga namanya di sini menjadi TS data lagi sama dengan, nah terus rumus yang tadi, terus kita run. Nah, ini berarti udah keset ya teman-teman, datanya udah ada kepake dengan variabel dan objek baru gitu. Nah, selanjutnya kita akan melihat plot dari semua variabel ini, dimana kita tuh perlu mencari nama package-nya itu grafik. Kemudian ini dicentang aja dan kita cari di sini tuh namanya plot default. Ini plot default, nah kita bisa ngikutin aja rumusnya dari sini ya teman-teman. Ini jangan lupa kita iniin lagi, kita run lagi biar kepasang. Kemudian ini kita masukin plot dalam kurung TS data. Terus ini kita run. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman bahwa di sini tuh masih ada fluktuasi yang sangat besar, dimana ada yang naik turun banget, ada yang turun banget, ada yang naik banget melonjak. Nah, ini berarti datanya kan masih belum stasioner ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji stasioner.
Nah, karena ini kan ARDL tuh perbedaan ARDL daripada model-model time series lain tuh kan karena dia tuh juga memiliki banyak variabel ya teman-teman. Nah, variabelnya ini juga untuk level stasioner itu nggak semua sama kan, biasanya semua sama. Nah, tapi itu nggak sama, ada yang bisa di phase different, ada yang bisa stasioner di level. Nah, tapi maksimal banget itu tuh untuk stasionernya cuman di sampai first difference. Jadi kalau misalnya udah sampai second difference nanti data itu nggak bakal akurat dan hasilnya itu bakal bias gitu teman-teman. Jadi nanti susah untuk teman-teman juga. Jadi kalau misalnya data teman-teman yang masih ada yang bisa stasioner di second difference, nanti teman-teman tuh bisa tambahin variabel lain atau mungkin tambahin periode juga gitu. Jadi nanti datanya itu bisa untuk first different gak second difference. Perlu mencari package dulu. Di sini itu namanya ada T series tadi. Nah, jangan lupa dicentang. Kemudian kita cari juga ATSA. Nah, kalau misalnya teman-teman gak punya bisa install aja di sini, cari ATSA. Nah, kemudian install gitu. Nah, kalau udah dicentang. Nah, selanjutnya kita coba ketik adf.ts dulu dalam kurung ts. Nah, ini tuh ada error ya tulisannya teman-teman, dan ada bisa juga menyebabkan object not found gitu. Nah, artinya kan berarti ADF-test ini tuh nggak bisa digunakan untuk data yang mungkin variabel lebih dari satu gitu atau multivariat ya jenisnya. Nah, maka dari itu untuk uji stasioner variabel data itu kita harus lakukan satu per satu. Nah, untuk caranya itu aku hapus dulu, aku enter mungkin ya di sini teman-teman karena nanti bakal dipakai. Nah, ini kan karena ada 5 variabel ya teman-teman, jadi aku tulis dulu ts data, terus kurung siku, koma, tanda petik, masukin variabel yang mau kita stasionerin gitu. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Nah, tapi untuk mensederhanakannya mau aku rename aja menjadi HE sama dengan ts data HE. Nah, kita lakuin hal yang sama juga buat variabel lain. Ini kalau udah kayak gini jangan lupa kita blok ya teman, kita blok dan kita run semuanya. Nah, udah terpasang, kemudian kita lanjut lagi, enter lagi, dan udah itu biar kita bisa sekali lihat gitu ya, gak double kerja, dan nanti kita juga gampang tinggal hanya membanding-bandingkan aja. Kita siapin juga persamaan untuk first difference ini gitu. Ini kita copy aja. Ini jangan lupa di rename karena kita melakukan first difference, ini depannya ada D nya ya teman-teman. D. Terus untuk rumusnya ini tambahin depannya ada differentnya, terus kurung tutup. Nah, kalau misalnya udah kayak gini berarti datanya udah kita siapin wadah nih ya teman-teman, mungkin istilahnya wadah kali ya untuk melakukan first difference itu. Nah, jadi tinggal kita blok dan run juga. Sebenarnya ada dua cara sih teman-teman melakukan ini. Nanti teman-teman itu bisa pakai yang ADF test atau menggunakan PP test gitu ya mungkin, tapi karena aku menggunakannya ADF test makanya di sini aku pakainya ADF test, dan emang hasilnya juga aku udah coba, hasil itu sama aja gitu teman-teman. ADF test untuk yang di dalam datanya ini kita hapus dengan variabel yang akan kita differencing. Terus ini kita ganti di sini namanya ini, terus semua variabel yang mau kita ini ed dulu, Nah, kalau misalnya udah seperti ini kita blok run juga semuanya. Nah, ini push langsung muncul semua hasilnya. Nah, kemudian kita perlu ngebandingin mana yang stasioner di level dan mana yang stasioner di phase difference itu. Nah, untuk lihatnya ini dari sini ya teman-teman, untuk p value-nya di sini. Kalau misalnya p value-nya udah kurang dari 0,05 berarti datanya ini udah bisa signifikan di level atau first difference-nya. Nah, ini enggak, jadi dia first difference baru. Nah, dia baru stasioner. Untuk tukar dolar juga belum, baru stasioner di first difference. Kemudian untuk minyak dunia juga masih belum, baru stasioner di first difference. Untuk suku bunga belum juga dan masih baru stasioner di first difference.
Dan kemudian untuk nilai dari PE ini juga ternyata permintaan emasnya baru stasioner di first different. Jadi semuanya itu stasioner di first different ya teman-teman, data yang aku gunakan ini. Nah lanjut, kita akan memulai estimate dari model ARDL-nya ini. Teman di sini harus mencari package yang dynamic tadi dan pastiin ini tuh tercentang. Kemudian cari di sini ada die ARDL. Nah ini kita bisa ngikutin rumus di sini ya teman-teman. Nah dimana aku bakal masukin rumusnya itu die ARDL dalam kurung, masukin variabel yang tadi udah differencing atau stasioner di level mana aja gitu ya teman-teman ya. Terus masukin DTD plus DMD plus DSD plus PE, koma ini lex sama dengan list dalam kurung DHE sama dengan 1, DTD sama dengan 1, DMD sama dengan 1, DSE sama dengan 1, terus DPE sama dengan 1. Nah, ini tuh div ya teman, maksudnya div ini tuh differencing di level berapa aja. Nah, kalau misalnya ada yang stasioner di level, berarti nanti itu tulisnya di sini ada levels, terus masukin variabel mana yang stasioner di level. Karena aku di differencing semua, jadi aku masukin itu divs dalam kurung langsung DHE lagi, DHE, DTD, DMD, DSD, DPE, ini kurung tutup. Kemudian lanjut EC ini tuh maksudnya adalah error correction. Jadi kita untuk mengetahui errornya itu dimana, kita untuk mengetahui data itu apakah variabel ada pengaruh jangka pendek ke variabel dari dependennya gitu. Ini sama dengan true, simulate sama dengan false. Nah ini harusnya dalam kurung ini, divs sama dengan C, dia simulate. Terus ini hapus. Udah selesai semua nih, kita jangan lupa rename ya teman-teman. Aku rename di sininya itu model 1 deh. Model 1 sama dengan, terus jangan lupa di summary juga ini model 1. Terus kita blok run semuanya dan kita run. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman, kalau misalnya di sini tuh ada intercept, estimate, dan ada p-value-nya. Nah, dimana untuk L ini tuh menandakan like-nya, untuk D ini tuh menandakan dari differencing-nya gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk melihat datanya itu variabelnya memiliki pengaruh jangka pendek, berarti nilai dari estimate-nya harus negatif dan ininya itu harus stasioner gitu teman-teman. Nah bisa kita lihat di sini tuh ada yang negatif, cuman di sininya nggak stasioner gitu teman-teman, karena stasioner kan harus kurang dari 0,05 ya. Dan ini juga dikasih tahu untuk signifikannya, kalau nilainya 0 berarti bintangnya 3, untuk 0,01 berarti 2 dan seterusnya. Jadi bisa kita simpulkan di sini teman-teman dari hasil data ini tuh bahwa tidak ada yang memiliki pengaruh jangka pendek terhadap nilai dari variabel harga emas ini gitu teman-teman. Selanjutnya bakal menentukan jumlah like maksimal gitu dalam pemilihan like optimal dengan auto ARDL. Nah ini di enter aja, ini aku menentukan like maksimal dalam pemilihan. Ini untuk ini aja teman-teman biar gak bingung kita tuh sebenarnya lagi bikin formula untuk apa gitu. Nah pertama kita perlu cari di package namanya itu ARDL. Nah ini jangan lupa dicentang. Kemudian kita cari, kalian cari auto ARDL di sini. Nah ini rumusnya ada ya teman-teman, dan kalau teman-teman bingung juga di sini dikasih tahu contoh-contoh penulisannya itu gimana gitu, lengkap tutorial sampai akhir. Nah kemudian kita tulis auto underscore ARDL. Nah lanjut kita cari ke package parse. Tadi udah kita download di awal, tapi ini kita centang lagi. Terus kemudian cari delete m, ini dicentang juga. Terus cari yang T-series lagi, dicentang juga jangan lupa. Nah setelah itu kita masukin formula lanjutan tadi auto ARDL dalam kurung, masukin harus variabel dependent dulu. Mungkin aja ngikutin di sini teman-teman, tapi yang dimasukin itu bukan dari yang kita melakukan differencing, karena kan dia matoknya tuh ke data yang kita punya ini ya. Jadi nama itu data yang aslinya gitu. Nah, jadi sama dengan di sini tuh masukinnya
terus TD, ED, TD plus MD plus SB plus PE, datanya ini sama dengan dari PS data, lagi max order sama dengan 3. Nah, untuk menentukan max ordernya itu dari mana, aku nentuinnya dari yang ADF test ini ya teman-teman. Dimana sini kan dijelasinnya dari leg 0 sampai leg 3, jadi aku masukin max ordernya ini di 3 itu. Kemudian ini kita blok semua dan kita run. Tunggu dulu hasil muncul. Nah, oke, kalau udah muncul seperti ini, bisa kita lihat di sini ada base ordernya ya teman-teman. Jadi menurut dari RStudio ini tuh nilai like maksimal dalam pemilihan like optimalnya tuh ada di sini, dimana nilai HI ini 1, TD3, MD, SB dan PE ini nilainya semuanya sama dengan 0. Di bagian top ordernya nih di sini tuh ada kemungkinan untuk ordo P dan ordo Q-nya ini tuh dijelasin gitu, nilai dari AIC-nya ini tuh berapa gitu kan teman-teman. Dijelasin gitu kan nilai dari AIC-nya itu berapa. Nah, tapi kenapa 1, 2, 3 dipilih lebih baik? Karena dia tuh memiliki nilai AIC yang paling kecil. Karena kita kalau memilih like juga memang harus melihat dari nilai AIC-nya kan yang paling kecil gitu. Nah, karena udah kita tahu model B13000, kita lanjut ke untuk menguji asumsi klasik ya. Asumsi klasik dari data semua itu. Nah, itu kita bisa langsung dalam satu rumus bisa langsung muncul banyak hasilnya teman-teman, dimana kita bisa muncul lagi ke sini, masuk ke dynamic ini untuk sebagai acuan aja sih, biar nanti kita bisa mudah itu. Kita ketik autocorrelated, dimana kita sekarang akan mencari autokorelasi dari modelnya gitu. Nah, kita bisa copy juga aja sebenarnya dari sini, terus kita copy paste, terus masukin dari model 1 yang ini nih, summary model 1 ini, kurung tutup, terus blok sama run. Nah, ini muncul ya hasilnya teman-teman, dimana di sini sudah dituliskan bahwa tidak ada autokorelasi dalam data ini, jadi nggak ada hubungan dengan diri dia yang di masa lalunya. Kemudian untuk distribusi residual datanya juga normal, dan ini juga ada nilai dari AIC dan BIC untuk spesifikasi dari datanya gitu teman-teman. Ini juga dikasih keterangan gimana datanya itu bisa dikatakan normalitas atau menolak dari H0. Itu nilai P-nya itu kurang dari 0,05. Nah, ini udah kurang ya teman-teman, berarti datanya ini udah terdistribusi normal dan tidak ada masalah autokorelasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji kointegrasi atau bound test. Nah, ini itu kita perlu cari package dari DLXM ini di sini, terus kita bisa cari namanya ARL bound. Nah, ini kita bisa ngikutin yang ada di sini formulanya, please aja. Terus untuk sekarang ini kita perlu memasukkan model terbaik dari yang ini ya teman-teman, dari menentukan like maksimal ini. Nah, kita masukin data sama dengan TS data, masukin formula sama dengan ini, masukinnya yang di data ya teman, jadi nggak bentuk yang differencing gitu, karena aku juga udah nyoba kalau masukin yang differencing itu nanti hasilnya nggak bakal muncul. DTD MD SB PE, terus ini case nya ini 3, untuk max P nya ini 3 juga, karena tadi sesuai sama ini max order ini. Max dari Q nya juga sama dengan 3, terus kita tutup. Nah, ini aku izin jelasin dulu ya teman-teman, untuk case ini tuh gimana kita cara menentukannya. Bisa ini lagi dulu blok run bagian plot datanya. Nah, ini kan bisa kita lihat ya teman-teman, komisi data kan banyak banget fluktuasi dan naik turun. Nah, untuk case 3 ini tuh menandakan bahwa tidak dibatasi oleh intercept dan ada tren dalam data. Nah, dia tuh dimana memiliki cirinya, dimana itu cirinya memiliki tren yang naik atau yang turun itu. Bisa plot yang teman-teman punya itu tuh fluktuasinya di sekitar 0 ini, nah berarti bisa masuk case 1. Kalau case 2 itu tuh fluktuasinya di sekitar suatu min, artinya itu dibatasi intercept dan dia tuh gak punya tren. Nah, kemudian untuk yang case 4 ini tuh gak dibatasi intercept dan tapi dibatasi sama tren, dimana trennya itu bakal meningkat
terus atau menurun secara linear, tapi polanya itu juga berulang itu sama gitu. Nah kemudian untuk case yang kelima, tidak dibatasi intercept dan tidak dibatasi tren, jadi polanya itu acak dan gak ada tren naik turun yang jelas buat jangka panjangnya ini gitu kan. Ini tahunnya lama ya teman-teman, berarti kan termasuk jangka panjang. Nah berarti di sini tuh polanya nggak jelas gitu. Karena aku punya tren naik turun, maka di sini aku pakainya case 3. Ini juga jangan lupa di plus-plusin dulu ya teman-teman untuk pemisah antara setiap variabelnya. Terus di run aja semuanya. Nah ini dia masih calculating dulu ya teman-teman, memang agak lama hasilnya tapi tungguin dulu aja. Kalau misalnya di aset teman-teman ini tuh ada error in plot new, terus dimana figurnya itu marginnya terlalu besar, nah teman-teman bisa geser ini aja sekecil ini aja, nanti di sini tuh dia bisa muncul gitu ya teman-teman. Terus ini kita bisa lihat hasilnya, kita scroll dulu di bagian awal-awal. Nah ini ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini itu dari observasi 43 dan case 3 terdapat nilai dari F statistiknya ini. Nah, kita kan mau melihat dari yang jangka panjangnya ya. Melihat jangka panjangnya itu kita bisa lihat dari nilai F statistiknya ini. Nah, di mana jika nilai F statistiknya itu lebih besar daripada lower dan upper bound, dia ada pengaruh di jangka panjang. Nah, tapi kalau misalnya kurang, dan itu tuh artinya nggak ada kointegrasinya dan nggak menunjukkan nggak ada hubungan jangka panjang, tapi adanya hubungan jangka pendek. Dari data yang aku punya ini F statistiknya 1,403, dimana itu tidak memasuki bahkan untuk 10% critical value dari lower boundnya ini gitu teman-teman, karena ini semua itu tidak melebihi dari nilai F statistik yang ada di 10%, 5%, bahkan 1% critical value. Maka aku simpulkan bahwa data aku ini itu tidak memiliki kointegrasi dan tidak menunjukkan adanya hubungan jangka panjang, tapi cuman berlaku di hubungan jangka pendek aja. Nah, kita next akan melihat dari uji validitas datanya. Ini di sini masukin uji validitas data. Nah, kalau untuk uji validitas datanya ini kita bisa scroll di bagian yang tulisannya ini ECM. Nah, ini ya, Error Correction Model Output. Nah, di sini ada bagian EC yang ini ya, teman-teman. EC bagian ini. Nah, dimana bisa kita lihat bahwa dari EC ini tuh nilainya negatif dan p-value ini kurang dari 0,05. Nah, di sini juga ada keterangan bintang-bintangnya 0,05. Nah, artinya kalau seperti itu bahwa nilai dari data kita, uji validitas dari data kita ini tuh datanya valid gitu, karena nilai dari koefisien ECM-nya ini tuh negatif dan probabilitasnya juga kurang dari 0,05. Nah, lanjut kita akan mengecek dari stabilitas data. Nah, dimana bisa kita lihat dari yang ini ya teman-teman, dari grafik yang ini. Tujuannya untuk apa? Kita untuk melihat apakah variance error dari datanya itu stabil. Nah, dimana kalau misalnya grafiknya itu di dalam atas, batas atas dan batas bawah, berarti variance error itu stabil gitu ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ini yang upper batas atasnya, ini batas bawahnya, dan yang ini juga sama ya teman-teman. Ini kita zoom aja mungkin ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa semua data yang aku punya ini tuh di dalam dari upper dan lower dari limitnya, mungkin kecuali ini ada lewat sedikit ya teman-teman. Tetapi untuk overall ini tuh semua datanya ini tuh bisa kita katakan masuk ke dalam upper dan lowernya, berarti dari data itu mungkin variance errornya itu stabil dan modelnya itu dikatakan baik secara parameter, dan modelnya ini juga tuh model terbaik untuk data ini gitu teman-teman. Jadi bisa kita katakan bahwa step by step yang kita lakukan ini berhasil. Yeay. Nah, mungkin sekian presentasi demonstrasi data dengan tipe time series untuk menguji model ARDL-nya untuk mengetahui autoregressive distributed length-nya, dan agar kita bisa dapat melihat apakah data ini tuh memiliki pengaruh di jangka pendek dan jangka panjangnya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah perkataan maupun ada perbuatan salah saat memasukkan formula-formula selama demonstrasi ini. Mungkin aku juga memang masih ada banyak salah dalam
mendemonstrasikan datanya. Jadi mungkin teman-teman juga boleh lihat dari link-link yang aku cantumkan di deskripsi ya teman-teman, untuk melihat bagaimana cara uji-uji datanya. Kalau misalnya ada uji-uji data teman-teman lakukan ini berbeda mungkin punya aku gitu. Nah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.